Jadi pembahasan pertama adalah pengertian tafsir dan fungsinya. Tafsir berasal dari kata bahasa Arab fassara yufassiru tafsiran yang berarti penjelasan, pemahaman, dan perincian. Selain itu, tafsir dapat pula berarti al-idlah wal al-tabiyin, yaitu penjelasan dan keterangan. Pendapat lain mengatakan bahwa kata tafsir sejajar dengan timbangan atau wazan. Kata taf'il diambil dari kata al-fash yang berarti al-bayan, penjelasan, dan al-kasaf yang berarti membuka atau menyingkap. Dan dapat pula diambil dari kata al-tafsarah, yaitu istilah yang digunakan untuk suatu alat yang biasa digunakan oleh dokter untuk mengetahui suatu penyakit. Menurut Al-Imam Al-Zarqoni, tafsir adalah ilmu yang membahas kandungan Al-Quran baik dari segi pemahaman, makna, atau arti sesuai dikehendaki Allah menurut kadar kesanggupan manusia. Dalam pada itu, Az-Zarqashi mengatakan bahwa tafsir adalah ilmu yang fungsinya untuk mengetahui kandungan kitabullah atau Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan cara mengambil penjelasan, maknanya, hukum serta hikmah yang terkandung di dalamnya. Maka dengan demikian secara singkat dapat diambil suatu pengertian bahwa yang dimaksud dengan model penelitian tafsir adalah suatu contoh, ragam, acuan atau semacam dari penyelidikan secara seksama terhadap penafsiran Al-Quran yang pernah dilakukan generasi terdahulu untuk diketahui secara pasti tentang hal yang terkait dengannya. Dan kemudian adalah pembahasan kedua, yaitu latar belakang penelitian tafsir. Latar belakang penelitian tafsir berkaitan dengan upaya memahami, menafsirkan, dan menggali makna ayat-ayat Al-Quran dalam berbagai konteks. Sejak awal, tafsir memiliki peran penting dalam membantu umat Islam memahami wahyu Allah yang diturunkan dalam bahasa Arab dan mencakup berbagai dimensi kehidupan manusia. Pemahaman terhadap Al-Quran memerlukan pendekatan yang tepat agar pesan-pesan Allah dapat diterima dengan benar, baik dari segi bahasa, sejarah, maupun konteks sosial budaya saat ayat-ayat tersebut diturunkan. Pentingnya penelitian tafsir muncul karena adanya keragaman penafsiran dalam sejarah Islam, di mana berbagai aliran dan mazhab memberikan kontribusi pemahaman yang berbeda. Penafsiran ini juga dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti latar belakang sosial, politik, dan intelektual para mufassir atau ahli tafsir. Oleh karena itu, penelitian tafsir dapat menggali berbagai perspektif yang ada dan menilai keabsahan serta relevansi penafsiran tersebut dalam konteks zaman modern. Dalam penyelesaian tafsir perlu diteliti berbagai pendekatan yang digunakan, mulai dari tafsir bi al-masyhur atau berdasarkan riwayat hingga tafsir bin al-ra'i yang berdasarkan rasionalitas. Hal ini memungkinkan adanya pemahaman yang lebih mendalam tentang Al-Quran yang tidak hanya relevan pada masa awal Islam tetapi juga untuk masalah-masalah kontemporer. Model-model penelitian tafsir. Dalam metodologi studi Islam, mencakup berbagai pendekatan yang bertujuan memahami teks Al-Quran secara mendalam sesuai konteks, sasaran, dan tujuan tertentu. Beberapa model penelitian yang sering digunakan adalah: yang pertama, ada model tematik atau tafsir maudhu'i. Pendekatan ini berfokus pada tema-tema spesifik dalam Al-Quran. Peneliti mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan suatu tema seperti keadilan, kasih sayang, atau hukum. Setelah itu, mereka menafsirkan ayat-ayat tersebut untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif tentang tema yang dibahas. Yang kedua, ada model tahlili atau analitis, yang dimana dalam model ini ayat-ayat ditafsirkan secara detail dan menyeluruh dari aspek bahasa, tata bahasa atau nahwu, hingga konteks historis. Model ini biasanya digunakan untuk menafsirkan ayat secara runtut mengikuti urutan mushaf dan seringkali mencakup informasi yang sangat terperinci. Dan yang ketiga, ada model ijmali atau ringkasan. Tafsir ijmali adalah pendekatan ringkas yang menjelaskan makna umum dari ayat-ayat. Model ini cenderung lebih mudah diakses karena penjelasannya tidak terlalu mendalam
dan lebih berfokus pada inti pesan dari setiap ayat. Selanjutnya yang terakhir dengan model muqaran atau perbandingan. Pendekatan ini membandingkan tafsiran dari berbagai sumber seperti tafsir klasik dan modern atau antara tafsir dari berbagai mazhab. Model ini bermanfaat untuk memahami berbagai perspektif penafsiran yang mungkin beragam. Selanjutnya adalah pengertian hadis. Pada garis besarnya, pengertian hadis dapat dilihat melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan kebahasaan atau linguistik dan pendekatan istilah atau terminologis. Menurut bahasa, al-hadis artinya al-jadid atau baru, al-khabar atau berita, pesan keagamaan, dan pembicaraan. Selanjutnya, hadis dilihat dari segi pengertian istilah dijumpai pendapat yang berbeda-beda. Hal ini antara lain disebabkan karena perbedaan cara pandang yang digunakan oleh masing-masing dalam melihat suatu masalah. Para ulama ahli hadis misalnya berpendapat bahwa hadis adalah ucapan, perbuatan, dan keadaan Nabi Muhammad SAW. Sementara ulama ahli hadis lainnya seperti Al-Tibi berpendapat bahwa hadis bukan hanya perkataan, perbuatan, dan ketetapan Rasulullah SAW, akan tetapi termasuk perkataan, perbuatan, dan ketetapan para sahabat dan tabi'in. Selain itu, ulama ahli usul fikih berpendapat bahwa hadis adalah perkataan, perbuatan, dan ketetapan Rasulullah SAW yang berkaitan dengan hukum. Sementara itu, ulama ahli fikih mengidentikan dengan sunnah, yaitu sebagai salah satu dari hukum ta'lifi, suatu perbuatan apabila dikerjakan akan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak akan berdosa. Jadi, hadis adalah kumpulan perkataan, perbuatan, atau ketetapan yang berasal dari Nabi Muhammad SAW yang digunakan sebagai sumber ajaran Islam selain Al-Quran. Hadis berfungsi sebagai petunjuk dalam menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran agama Islam. Dalam hasanah ilmu keislaman, dikenal satu rumpun ilmu yang membicarakan tentang berbagai aspek yang berkaitan dengan hadis Nabi. Ilmu ini disebut ulumul hadis. Disebut sebagai ulumul hadis dikarenakan di dalam pembicaraannya meliputi beberapa ilmu atau cabang-cabang ilmu, baik berkaitan dengan keautentikan hadis-hadis yang beredar dalam masyarakat, maupun tentang pemahaman terhadap kandungan isinya. Dengan kata lain, ilmu hadis merupakan satu kelompok ilmu yang mengitari persoalan yang berkaitan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang selanjutnya yaitu mengenai model penelitian hadis. Yang pertama yaitu model H.M. Quraisyhab, yang dimana penelitian yang dilakukan Quraisyhab terhadap hadis menunjukkan jumlahnya tidak lebih banyak jika dibandingkan dengan penelitian terhadap Al-Quran. B. Model Mustafa Al-Sibai. Penelitian yang dilakukan Mustafa Al-Sibai ini dalam bukunya itu bercorak eksploratif dengan menggunakan pendekatan histori dan disajikan secara deskriptif analitis, yakni dalam sistem penyajiannya menggunakan pendekatan kronologi urutan waktu dalam sejarah. C. Model Muhammad Al-Ghazali. Dalam model Muhammad Al-Ghazali ini, penelitian hadis dilakukan Muhammad Al-Ghazali termasuk penelitian eksploratif, yaitu membahas, mengkaji, dan menyelami sedalam-dalamnya berbagai persoalan aktual yang muncul di masyarakat untuk kemudian diberikan status hukumnya dengan berpijak pada konteks hadis tersebut. Dengan kata lain, Muhammad Al-Ghazali terlebih dahulu memahami hadis yang ditelitinya itu dengan melihat konteksnya, kemudian baru dihubungkan dengan berbagai masalah aktual yang muncul di masyarakat. D. Model Zain al-Din Abdul Al-Rahim bin Al-Husain Al-Iraqi.
ia berusaha membangun ilmu hadis dengan menggunakan bahan-bahan hadis Nabi serta berbagai pendapat para ulama yang dijumpai dalam kitab tersebut. Dengan demikian, penelitiannya bersifat penelitian awal, yaitu penelitian yang ditujukan untuk menemukan bahan-bahan untuk digunakan membangun suatu ilmu. Dan yang terakhir yaitu model penelitian lainnya, yang dimana berbagai pendekatan dalam memahami hadis juga belum banyak digunakan. Dan dalam model ini banyak pendekatan yang dapat digunakan, misalnya pendekatan sosiologis, pedagogis, antropologis, ekonomis, politik, filosofis, dan masih ada yang lain yang tampaknya belum banyak digunakan oleh para peneliti hadis sebelumnya.